Oke teman-teman, di soal TWK prediksi edisi COVID ini, aku mau secara umum dulu nih tentang sila-sila yang bersinggungan dengan topik-topik tentang COVID. Jadi untuk sila pertama, kalau sila pertama nih teman-teman jarang ya, hampir tidak pernah bahkan menyinggung kalau edisi-edisi COVID. Tapi bukan nggak ada, tapi jarang banget gitu. Sedangkan sila 2 ini biasanya tentang kasus-kasus ini nggak sengaja menularkan atau ikut donasi kemanusiaan. Sila kedua itu biasanya ini tentang rasis teman-teman ya. Oke, kalau secara umumnya. Terus tentang memanusiakan manusia. Oke, memanusiakan manusia. Kemudian ikut donasi kemanusiaan ini kayak kegiatan kemanusiaan. Intinya kalau sila kedua itu human to humanity kayak gitu ya. Aku punya videonya untuk membedakan antara sila kedua sama sila kelima. Nanti aku cantumkan linknya di sini, teman-teman bisa nonton itu juga ya. Nah, kemudian kalau sila ketiga ini kasusnya biasanya tentang beramai-ramai kompak mau vaksin gitu. Ini kan sila ketiga, ini tentang terkait tentang persatuan, oke, okay. Nasionalisme dan bela negara gitu ya. Ini tuh identik dengan sila ketiga atau butir-butir dari sila ketiga. Jadi misalkan nih, ayo rame-rame kompak mau vaksin gitu untuk alasan kenegaraan kayak gitu. Nah, ini termasuk ke sila ketiga. Kemudian sila keempat biasanya ini tentang kasusnya tentang melanggar aturan PPKM. Terus menuruti atau taat aturan pemerintah, karena di sila keempat ini sila keempat itu tentang apa ya teman-teman, butir-butirnya tentang demokrasi ya, yang paling santer nih segi demokrasi. Kemudian tentang pemerintahan dan aturan, oke, okay, serta taat gitu, taat terhadap pemerintah, taat terhadap peraturan pemerintahan. Kemudian tentang musyawarah gitu kalau sila keempat ya. Nah, kemudian sila kelima biasanya ini tentang, nah ini nih masalahnya antara sila ketiga dan sila kelima tentang COVID ini. Kalau sila ketiga beramai-ramai kompak mau vaksin gitu untuk persatuan Indonesia kayak gitu teman-teman ya. Sedangkan sila kelima ini kalau ditanya alasannya ya, alasannya kenapa mau vaksin gitu, karena mau vaksin untuk herd immunity supaya nggak banyak lagi yang tertular, supaya ekonomi pulih, kayak gitu teman-teman. Jadi ini lebih alasannya ke society. Oke, jadi to society gitu teman-teman ya, kepada halayak umum. Jadi alasannya mau vaksin untuk kepentingan halayak umum. Sedangkan sila ketiga itu lebih menekankan kepada beramai-ramainya, bersatu, bekerja sama untuk mau vaksin. Kayak gitu teman-teman. Bisa ya, tipis banget bedanya. Tapi ini kalau kalian mengerti konteksnya, insya Allah tuh bisa membedakan soal-soal yang COVID sila ketiga dan COVID sila kelima. Oke teman-teman, kita langsung aja ke soalnya ya. Soal yang pertama, Andi adalah peserta tes ASN 2020 yang telah melakukan pendaftaran website SSCAN. Karena akan mengikuti seleksi yang lokasinya di luar kota, maka keesokan harinya Andi segera mendatangi posko vaksinasi untuk disuntik vaksin COVID-19. Andi beranggapan bahwa kesediaan untuk segera divaksin dapat menciptakan kekebalan kelompok sebagai upaya perlindungan tidak langsung terhadap virus COVID-19. Maka dari itu sedikitnya 182 juta penduduk Indonesia harus sudah disuntik vaksin COVID-19. Pola pikir dan tindakan Andi di atas sesuai dengan pengalaman sila keberapa. Oke, hati-hati teman-teman ya. Kita cari kata kuncinya dulu. Di sini kata kuncinya itu Andi beranggapan bahwa kesediaan untuk segera divaksin dapat menciptakan kekebalan kelompok atau herd immunity ya. Nah, di mana di sini anggapan Andi itu untuk kemanusiaan, oke, untuk umum gitu teman-teman ya. Nah, jadi jawabannya adalah sila ke-5. Oke teman-teman, karena alasannya Andi untuk divaksin itu supaya orang nggak tertular lagi, Indonesia bisa bebas dari COVID kayak gitu. Ini untuk kepentingan umum, oke? Bisa teman-teman ya. Sedangkan kalau misalkan, kenapa bukan sila ketiga kak? Ini kan untuk persatuan Indonesia. Ingat kalau sila ketiga ini yang ditekankan adalah persatuan
Indonesia, ya, untuk selalu bersinergi menjaga persatuan gitu. Contoh kalau misalkan sila ketiga itu contoh kasusnya kayak si Andi nih ngajak teman-temannya, ayo dong kita vaksin, kita kan sebagai sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus vaksin gitu, ini demi persatuan kita bersama untuk menjaga Indonesia, seperti itu teman-teman ya. Nah itu bedanya antara kasus untuk sila kelima dan sila ketiga. Oke, jadi di sini pola pikir dan tindakan Andi. Terus kata kuncinya, Andi beranggapan bahwa vaksin ini dapat menciptakan kekebalan kelompok. Jadi ini alasan kemanusiaan untuk umum gitu teman-teman ya. Bisa teman-teman, human to society kayak gitu kalau di bimbelnya ayo CPNS teman-teman. Oke, kita ke soal berikutnya. Oke, kita ke soal nomor 2 teman-teman. Andi adalah peserta tes ASN 2021 yang telah melakukan pendaftaran di website SSC ASN. Ini sama aja awalannya kayak tadi ya. Karena akan mengikuti seleksi yang lokasinya di luar kota, maka keesokan harinya Andi segera mendatangi posko vaksinasi untuk disuntik vaksin COVID-19. Kesediaan untuk segera divaksin dapat menciptakan kekebalan kelompok sebagai upaya perlindungan tidak langsung terhadap virus COVID-19. Maka dari itu, Andi beranggapan bahwa dibutuhkan dukungan dan kerjasama dari setiap penduduk Indonesia untuk disuntik vaksin COVID-19. Kemudian pola pikir dan tindakan Andi di atas sesuai dengan Pancasila yang keberapa teman-teman? Oke, kita lihat kata kuncinya. Di sini dibutuhkan dukungan. Anggapannya Andi di sini ya, dibutuhkan dukungan dan kerjasama dari setiap penduduk. Jadi ini kerjasama lebih dari satu orang teman-teman ya, lebih dari satu orang, melibatkan lebih dari satu orang untuk setiap penduduk untuk disuntik vaksin COVID. Jadi ini tentang bagaimana kita bersatu. Jadi kata kuncinya itu teman-teman, dukungan dan kerjasama ini teman-teman terhadap persatuan. Oke, sedangkan yang tadi kita bedakan nih, Andi beranggapan bahwa kesediaannya ini tentang dia, tentang personalnya dia teman-teman. Oke, untuk segera divaksin dapat menciptakan kekebalan kelompok. Sedangkan yang ini Andi beranggapan bahwa dibutuhkan. Jadi keynote-nya ada di sini teman-teman, sedangkan yang kata kuncinya tadi ada di sini. Oke? Anggapannya Andi ada di sini, kesediaannya dia secara personal. Tapi di sini Andi beranggapan bahwa dukungan dan kerjasama kita nih sesama penduduk Indonesia, jadi persatuan kita yang bisa mengalahkan COVID ini, gitu teman-temannya. Jadi ini adalah sila yang ketiga. Jadi hati-hati. Kalau TWK itu tuh tricky banget. Jadi teman-teman harus betul-betul melihat apa kata kuncinya, apa yang ditanyakan, pola pikir dan tindakan Andi. Berarti cari nih Andi tuh berpikir dan berpola pikir seperti apa. Jadi yang Andi beranggapan di sini kita mulai mengunderline gitu teman-teman ya. Oke, bisa insya Allah bisa. Kita ke soal berikutnya. Pemerintah Indonesia memberikan aturan mengenai PPKM yang dimulai sejak bulan Juli 2021 sampai dengan waktu yang tidak diketahui. Jono sehari-hari hanya di rumah saja dan memesan makanan melalui ojek online. Selain itu dia juga bekerja dari rumah untuk mengikuti aturan dari pemerintah. Hal yang dilakukan Jono merupakan pengamalan sila keberapa? Oke, jadi yang ditanyakan adalah hal yang dilakukan Jono. Oke, jadi itu pertama teman-teman ya, kalau mau menjawab TWK itu dengan tepat, kita fokus dulu apa yang ditanyakan. Apa sih yang dilakukan Jono? Jadi Jono sehari-hari di rumah saja memesan makanan lewat ojek online karena PPKM gitu ya. Berarti dia patuh terhadap aturan PPKM, oke? Ada lagi nih kata yang lain. Selain itu dia juga bekerja dari rumah untuk mengikuti, mengikuti aturan dari pemerintah. Jadi kalau ada tentang aturan, kemudian dia patuh dan taat terhadap aturan itu, maka ini berkaitan dengan sila keempat teman-teman ya. Oke, jadi kalau kalian menemukan soal seperti ini, terus yang bersinggungannya itu kayak gini, itu exactly jawabannya adalah sila keempat ya. Oke teman-teman. Oke, soal berikutnya nih teman-teman.
Di tengah pandemi COVID-19 berdampak pada kesulitan-kesulitan yang terjadi bagi masyarakat Indonesia, baik dari segi ekonomi, pendidikan, maupun kesehatan. Untuk itu, sekelompok relawan menyelenggarakan sebuah program charity, yakni gerakan donasi buku. Hal ini dimaksudkan untuk setidaknya dapat membantu masyarakat agar tetap bisa mendapatkan edukasi dan pengetahuan dari buku-buku tersebut. Oke, berdasarkan aksi donasi yang dilaksanakan tersebut, para relawan telah melaksanakan butir sila keberapa? Oke, kalau dari pertanyaannya, berdasarkan aksi donasi, para relawan itu telah melaksanakan butir keberapa. Ini soal yang sangat jelas terlihat ya teman-teman, ini sila keberapa. Karena kalau tentang aksi kemanusiaan, oke, aksi kemanusiaan seperti charity dan lain-lain, itu no debat adalah sila yang kedua ya. Jadi aku nggak mau tahu pokoknya jangan ada salah lagi untuk pengamalan sila yang kedua kayak gini teman-teman, karena ini sangat terlihat jelas ini sila keberapa. Jadi jangan sampai salah dalam menjawabnya. Oke, teman-teman, kita ke soal selanjutnya. Ini agak panjang ya. Jadi kalau aku TWK pribadi, kalau aku TWK tuh emang dari awal sih seharusnya aku langsung cari pertanyaannya, baru aku flashback ke apa yang dia mau gitu. Jadi pertanyaannya sini, jika terbukti dinyatakan bersalah, maka Ditjen Imigrasi bisa mendeportasi WNA tersebut. Oke, kebijakan yang akan dilakukan oleh Ditjen Imigrasi tersebut merupakan pengamalan dari sila keberapa. Jadi yang ditanyakan adalah kebijakan yang dilakukan oleh Ditjen Imigrasi. Kebijakan apa sih yang dilakukan? Yaitu mendeportasi WNA tersebut. Oke, emang apa sih yang dilakukan WNA ini kalau mau dideportasi? Kalau aku teman-teman nggak perlu lagi aku flashback. Kalau dia mau dideportasi berarti ada kesalahan yang dilakukan. Oke, dia bersalah atas sesuatu gitu. Bersalah atas apa teman-teman? Atas aturan yang dilanggar. Oke, jadi ada aturan yang dilanggar di sini. Nah, kemudian Ditjen Imigrasi ini melaksanakan sesuai aturan yang berlaku atas kesalahan yang dia perbuat. Berarti Ditjen Imigrasi ini telah melaksanakan sila keempat. Pintar banget. Oke teman-teman, jadi itu tentang soal-soal untuk edisi COVID tentang TWK pengamalan sila yang banyak banget keluar di tahun ini katanya ya. Oke, jadi teman-teman kalau sudah lihat video ini insya Allah sudah bisa membedakan semua kasus-kasus dan topik-topik sesuai dengan sila-silanya gitu. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa follow Instagram aku di @VR_Makfira. Aku juga sering buat semacam reels di sana untuk soal-soal yang teman-teman bisa kerjakan dengan cepat. Itu aja deh. Semoga bermanfaat video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di part selanjutnya.